Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tiada kemampuan yang bisa kita lakukan hari ini melainkan semuanya adalah dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mampunya kita berangkat ke masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat dan mendengarkan khutbah tiada lain adalah karena Allah limpahkan iman dan kesehatan kepada kita. Oleh karena itu ucapan alhamdulillahirabbil alamin harus selalu terhias pada bibir kita sebagai bentuk ucapan syukur yang bisa kita rasakan. Salawat dan salam mari senantiasa kita junjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian dari Allah, yang sudah menyampaikan risalah ini nun jauh di sana puluhan ribu kilometer sampai pula kepada kita Indonesia, yang kalau kita lihat dari jarak, dari waktu membutuhkan banyak pengorbanan, banyak tadhiyah yang harus dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh khalifah, oleh tabi'in ulama dan sampai kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai kita, yang akhirnya sampailah Islam kepada kita. Oleh karena itu sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari terakhir ini adalah hari libur pada institusi formal maupun non formal. Anak-anak kita pulang kembali dari pesantrennya, anak-anak kita pulang kembali dari sekolahnya. Bukan berarti kemudian kita melepaskan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Sama sekali guru-guru di sekolahnya, ustadz-ustadznya di pesantrennya bukan atau tidak memiliki kewajiban yang utama, bahkan kitalah yang memiliki kewajiban utama untuk mengajarkan anak-anak kita. Kita hanya memastikan anak-anak kita mendapatkan pelajaran yang lebih baik di sekolah, tetapi sesungguhnya kewajiban yang Allah berikan itu kepada orang tuanya, kita semua. Allah menyampaikan dalam satu kalimat yang indah dalam surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kembalinya anak-anak kita dari pesantren justru adalah kembali kita berinteraksi dengan mereka agar mereka menjadi jauh lebih baik. Tidak justru kembali dari aktivitas yang mereka tahan di pesantren, tidak pegang HP di rumah, kemudian diberikan kemudahan, fasilitas, kuota dan sebagainya, sehingga justru aktivitas yang ketika dia di sekolah diberikan ketentuan-ketentuan yang baik, tetapi justru menjadi di rumah lebih lagi mendapatkan kebebasan yang akhirnya merusak mentalnya. Oleh karena itu Rasulullah pun mengingatkan kepada kita, adzibu auladakum wa ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Didiklah anak-anakmu
dan perbaguslah adab mereka. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kewajiban ini datang lagi kepada kita dan kita harus berhati-hati terhadap akhlak anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan anak-anak kita di televisi atau di lingkungan sekitar kita jauh dari adab-adab Islam. Mungkin mereka Islam sedari kecil, tetapi karena pergaulan, karena handphone, karena TikTok, karena Facebook, atau karena apapun menjadikan anak-anak kita jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membaca Al-Qur'annya jarang, sholat di masjidnya tidak mau, atau bahkan ketika diperintah oleh orang tuanya pun dia menjawab dengan bahasa-bahasa yang kasar. Maka apa yang tadi disampaikan Rasulullah, kemudian dibuatlah beberapa metode oleh para ulama, oleh para ustadz kita. Bagaimanakah metode mengajarkan anak-anak kita, kewajiban kita mendidik anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, metode yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak-anak kita adalah memberikan keteladanan. Teladan dari orang tua. Bagaimana orang tua menjadikan anaknya sholat, maka orang tuanya pun harus sholat. Bagaimana mendidik anaknya agar bisa menghafal Al-Quran, maka orang tuanya pun di rumah diharapkan bisa menghafal Al-Quran atau paling tidak sering membaca Al-Quran. Bagaimana orang tua mengajarkan anaknya untuk tidak merokok, maka bapaknya di rumah jangan pernah mempertontonkan merokok kepada anaknya. Inilah pengajaran keteladanan, dan ini banyak dicontohkan oleh para nabi kepada anak-anaknya. Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Maka keteladanan orang tua adalah contoh yang paling gampang ditiru anak kita. Kita sering mendapatkan adagium like father like son. Orang anak itu tergantung bapaknya. Bapaknya melakukan A, maka akan menjadi A anaknya. Bapaknya melakukan B, maka anaknya akan menjadi B. Yang kedua, metode yang harus dilakukan terkait bagaimana kewajiban mendidik anak kita adalah dengan memberikan pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan rutin itu akan menjadikan akhlaknya pun berubah sedikit demi sedikit. Anak yang sering dibawa ke masjid oleh bapaknya, maka anak itu akan terbiasa ke masjid sepeninggal bapaknya. Anak yang terbiasa tilawah di rumah bersama keluarganya, maka ketika orang tuanya sudah tiada, tilawah adalah harian yang dilakukan. Anak yang terbiasa diajak untuk berziarah pada saudaranya, menziarahi saudara-saudaranya yang sakit, menengok yang sakit, maka akan menjadi anak-anak yang peduli manakala orang tuanya pun telah tiada. Allah menyampaikan dalam Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya yang sangat terkenal, bahwa didiklah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, dan apabila dalam usia 10 tahun belum melaksanakan dengan benar, maka pukullah. Ini adalah bagian dari pembiasaan yang harus rutin dikerjakan anak kita 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Cara yang ketiga yang disampaikan metode kewajiban atau kewajiban kita dalam mendidik anak adalah dengan pengajaran dan dialog. Artinya bahwa anak kita adalah aset kita. Anak bisa menjadi ancaman bagi kita, anak bisa menjadi harapan bagi kita, tergantung bagaimana kita mendidiknya nanti. Kita akan membaca sebuah kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. 1 sampai 7 tahun pertama, jadikan anakmu seperti raja. Berikan apa yang dia inginkan, sayangi dia dengan kasih sayang yang sempurna, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian 7 sampai 14 tahun kedua, didiklah anakmu seperti di penjara. Tahan apa-apa yang tidak bagus, paksakan apa-apa yang benar, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena pada usia itu anak-anak itu berada dalam kondisi yang sangat labil. Maka kata Ali bin Abi Thalib,
ajarkan anakmu seperti dia di penjara, berikan perintah yang jelas. Dan ketika usia 14 sampai 21 tahun, jadikan anakmu seperti temanmu. Ajaklah dialog, ajaklah dia diskusi terkait apa yang akan dilakukannya nanti. Ini 3 masa emas yang disampaikan Ali bin Abi Thalib di dalam banyak hadis yang diriwayatkan olehnya. Kemudian kita juga membaca dalam ayat Al-Quran bagaimana Ibrahim berdialog dengan Ismail terkait perintah yang Allah berikan kepadanya untuk menyembelih Ismail. Ismail berdialog, diminta pendapatnya. Artinya bahwa ada dialog yang baik antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Jangan hanya sekedar melaksanakan kewajiban diserahkan kepada dunia pendidikan atau pesantren saja. Jemaah yang dirahmati Allah, metode yang keempat yang Allah sampaikan, yang disampaikan dalam buku ini adalah pengawasan dan kontrol. Bahwasanya kita mengikuti sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadakum miyukhalillah. Seseorang mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Anak-anak kita perhatikan siapa dengan bergaulnya, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia punya bestie, atau dengan siapa dia punya circle. Kalau bahasa anak-anak gaul hari ini mereka mengatakan circle dan bestie. Dengan siapa mereka menjadikan bestinya. Maka kita harus tahu mana mereka pergi, kemana mereka kumpul, di mana mereka meluangkan aktivitasnya. Banyak sekali kerusakan yang terjadi dikarenakan kawan anak-anak kita. Maka kontrol dan pengawasan harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Tidaklah kita berkiblat kepada barat yang mengatakan itu hak anak. Tidak. Islam memiliki konsepnya sendiri, tidak tergantung barat. Bahwa kita harus mengontrol, bahwa kita harus mengawasi anak-anak kita. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan yang terakhir adalah hukuman dan sanksi. Betapa hukuman dan sanksi ini juga harus diberikan kepada anak-anak kita manakala lalai. Tentunya kita sebagai orang tua harus lebih dulu melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka ketika kita memberikan sanksi dan hukuman pun sesuai dengan yang Allah sampaikan. Contoh tadi dalam hadis yang disampaikan, muru sibakum bis solati idza balagu sab'a wadribuhum alaiha idza balagu asrun wa fariqu bainahum fil madaji, yang artinya suruhlah anak-anakmu sholat bila berumur 7 tahun dan pukullah jika mereka sudah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, maka hukuman ataupun sanksi boleh diberikan orang tua kepada anaknya. Karena apa? Karena keberlangsungan akhlak mereka ada di tangan kita, orang tuanya. Berikan sanksi yang mungkin kalau hari ini anak dipukul mungkin biasa, tetapi kalau anak tidak boleh pegang HP selama 1 bulan, ini siksaan yang luar biasa. Boleh jadi kita punya aturan dengan anak-anak kita, manakala mereka melakukan satu aktivitas yang salah, maka dihukum dengan tidak boleh membuka HP-nya atau HP-nya disita dan sebagainya. Inilah hukuman yang harus kita lakukan manakala anak-anak kita jauh dari kebenaran, jauh dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, atau jauh dari aturan keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita itu justru menjadi musuh kita di yaumil akhir kelak, menjadi ancaman kita ketika mereka mengatakan kepada Allah bahwa saya masuk neraka karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada saya. Maka hari itu ketika kita berada di surga akan diseret kembali, dimasukkan ke neraka karena kewajiban yang kita tinggalkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu kana ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim.